narek lagi pilihan tega tapuji oto kijang keluaran 70 atau Fortuner. Ayo. Tentunya Fortuner karena lebih canggih, lebih pokoknya begitulah masalah dunia. Itu sifat bida-bida wah mau bida amanan. Akhirnya suatu kisah terjadi di Mekah. Ye Syekhna dene lo pengajian pakai mic. Maka dia bid'ah. Jadi pajabane pakai mic. Taklinya Bu, taklinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Teman-teman biku jemaah sekalian yang kami muliakan, saya akan mengangkat satu riwayat yang sanadnya dari Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid panglima perang yang tidak pernah kalah. Saking hebatnya dipecat sama Umar. Saking hebatnya dipecat. Kenapa dipecat? Karena Panglima Umar khawatir lese tepatna apa suka salahnya. Misalnya ada satu peperangan, jadi bakadani pasukannya pasti menaki. Nasabah Khalid bin Walid pimpiki masalah tepatna. Jadi pecah sisa ini. Memang orang-orang dulu mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka berpikir seperti Umar. Na pikir kibeman ni narek kematua akak matu dena ulle pimpingi pak kampungnya masyarakat mending mundur. Ya. Jadi orang hebat itu Pak, kalau jadi penguasa, pemimpin, pasti dia mundur. Ya. Saking hebatnya, kerja ini mundur banyak atau anak. Gede ini ulai, jangan sampai matu gagal Kak. Itu sih makuke, ayo Pak. Gagal nih lobi. Allah. Jadi kita berada di akhir zaman di akhir zaman. Jadi perlu makuke bekasnya tepat. Sebab mencari ini kamal ini. Tanda-tanda kiamat itu adalah kezaliman di mana-mana. Kezaliman di mana-mana. Tapi perlu juga hati-hati ya. Kasih di riwayat Nabi kita makalah ini kita dukungi kezalimannya, nak bantui membenarkan kebohongannya, mendustakan kebenarannya, maka keluar dari Islam. Hati-hati kita. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, bukan umatku nasana kita. Bahaya ada ya ternyata. Bukan main-main ini Pak. Kemudian hukuman yang ketiga, tidak bakalan minum dari telaga Al-Kautsar. Berarti orang yang mendukung kezaliman, apalagi pelaku, pasti nyangkut. Pasti dan pasti. Ini hadisnya riwayatnya kuat semua. Irmanaha keluar dari Islam.
Jadi memang kita berada di akhir zaman ya. Kemudian Khalid bin Walid ternyata diusut, dijelaskan di dalam kitab Karamatul Aulia di Hayatus Sahabat juga. Ternyata Khalid bin Walid natap perilat dan nabita angka ya sange tabarruk ya. Ya sange tabarruk minta berkah. Boleh. Bahkan nabita bertabarruk kepada sahabatnya. Jadi ya sange tabarruk tanya itu bid'ah katanya. Ya, perlu jelas kaki ya, perlu jelas kaki. Itu hukum di dalam Islam yang kita yakini ya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah cuma 5 Pak ya. Tapahangi jolo di. Iro hukumnya 5 nih. Ya, pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Biasanya mubah boleh. Ya, menurut Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi, al-aslu fi syai' lil ibaha. Segala sesuatu itu semuanya boleh selama tidak ada dalil untuk melarangnya atau mewajibkannya. Jadi pada sesuatu itu di mana? Itu pada dasar hukumnya. Jadi saya ulang Pak, berapa hukum itu? 5 ya? 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak ada bid'ah. Maka siapa yang mengurangi 5 hukum ini atau menambahkannya, dialah pelaku bid'ah. Setuju Bu? Narekon kan total mak bida mana? Alaina pelaku bida. Dia tu kagak ya. Karena ero pak bida dia ni lo mangkelinge cara mata. Alaina mi lo yang kelinge cara mana? Iya. Jadi tak padangir pak bida ro. Iko na pak bida lada. Nasabah ya sangi hukum 5 mi. Mana kamu tambah macam jenah? Ya, nantilah lain kali kita bahas itu ya. Kalau kita mau bahas ini masalah kaidah usul, saya baru tinggal di sini Panggajende. Mungkin doanya masyarakat akhirnya saya ke sini. Awalnya dari Kalimantan, sebenarnya ke Jakarta ya, ke Jakarta. Cuma karena lockdown, akhirnya saya bilang ya saya terlockdown di Samarinda. Akhirnya saya sempat tinggal di Kalimantan Timur, Samarinda 2 tahun dan di Grogot 1 tahun. Kemudian ada usaha untuk kembali. Orang tua kita juga memanggil sudah kembali sudah ke kampung. Awalnya Jupandang, tapi karena sesuatu hal akhirnya saya ke Panggajende. Artinya kita sebagai dai dimanapun kita berdakwah. Ya. Mungkin para ulama tak mandang akhirnya saya seakan-akan digiring untuk ke sini ya. Jadi kalau kita mau bahas masalah ini bisa sampai 1 tahun ya, banyak hal yang kita, tapi nggak usah lah untuk pertemuan kita yang pertama ya, kita kembali ke tema kita. Jadi ternyata Khalid bin Walid atau perilak dan nabita akhirnya nala gembatna Sayyidina nabita ya, nala gembatna naselipkannya ake topi perang nah ya, karena topi perang itu kan baja ya dengan baju perang. Suatu ketika lo ni musuh tahu lenyap meniro topi perang lenyap. Akhirnya Khalid ini dia begitu cemas masalah tinggi langsung songkok topi peraku. Maka dia sahabat
kenapa sih sangat khawatir? Ya ganti aja, kan banyak megamah nase. Maka dari pengelut tahalid bukan itu masalahnya, soalnya engke si lampa gembokna nabi tak kro. Ini luar biasanya, bukan syirik, tabarruk, saking tabarruk. Nah, Khalid ini semenjak dia pakai itu topi perang, ya mungkin ya kuasa Allah ya, takdir Allah selalu menang. Contoh, Irona Bita pengobatannya bekam, ya tabik bekam. Semuanya sebekam, keluarkan darah kotor ya, kotoran darah. Nah, Bapak Ibu, utanai ki jolok. Jujur kidi. Kurani mamer aja, kurani di. Kurani. Ya alhamdulillah. Nah bahas dia masalah bekam. Tabe dari kehab baca kita pasti nak bahas masalah bekam. Kalau kita bisa ibu, bapak ibu, buat tunna mamer aja nabi tak naik ke atas, ya melewati 7 lapis langit. Makanya Nabi tak di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib 4 jilid de gaga langi ula beki kecuali maka dai malaikat Muhammad farentangi umatmu mak bekam. Ini hadisnya sahih. Coba deh Pak. Jadi peristiwa Isra Miraj itu sebelum Rasulullah menerima perintah sholat, beliau diperintahkan untuk berbekam. Hebatnya ya agama sampai masalah kesehatan lurus. Tajalok, bukan lagi jalok. Bapak, siapa yang sudah berbekam? Tolong angkat tangan. Jujur ki Pak, jujur ki. Tabe, jujur ki Pak. Ini yang sudah berbekam di sini. 1, 2, 3, 4. 4 saja. Yang lain belum berbekam. Oh, donor pernah. Donor ini sebenarnya sama sih fungsinya. Donor pernah di? Donor. Atau siapa yang sudah donor darah? Abakan melalui Pak. Tapi ia bekamnya adalah sunnah besar. Sunnah besar. Jadi dari kongkala sata makalah lain kolesterol agak abakam ki. Makuke kayasa pengobatan ruqyah syar'i atau pengobatan kedokteran Islam. Perlu kita ketahui yang menemukan kedokteran itu adalah ulama. Siapakah orangnya? Ibnu Sina. Ulama riolo jago Bapak Ibu. Nak kuasai mana? Nak kuasai Al-Qur'annya, nak kuasai hadisnya, nak kuasai kedokterannya, nak kuasai fisika, kimia. Karena penemu ilmu pengetahuan adalah semuanya ulama. Cuma masalahnya ini orang barat dia curang. Nasa ngalena temukan ni. Maka anak kelebui ki nasulle asanna. Ibnu Sina yang menemukan kedokteran nasulle asanna apa sena. Seakan-akan orang barat. Ya. Begitu, Bu. Jadi dalam agama ini penting lada iasanya sejarah. Contoh Pak bida-bida rewas iki. Pak bida-bida umur kelahirannya cuma kurang lebih 100 tahun. Ya, 100 tahun. Sementara Islam masuk ke Indonesia menurut sejarah kalau hitungannya Wali Songo itu 700 tahun. Ada lagi yang temukan masih hidup Khalifah Utsman bin Affan, diutuslah ulama untuk berdakwah ke tanah Aceh, Nusantara waktu itu.
Berarti kurang lebih sisa 10 tahun. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Anak bicuk 100 meter memuruk nafas salaman tahu yang berumur 1000 tahun, 700 tahun. Akhirnya wawancara di stasiun TV Saudi, ya. Jadi wawancara Pak bida-bida. Pokoknya nasa tanya selain kelompokku bida mana, tambah mana neraka. Kita naik. Iko, sejak kapan kamu Islam? Wah sejak ini. Orang tuamu Islam? Ya Islam lah. Kakekmu Islam? Ya Islam lah. Berarti Islam KTP itu boleh? Betul? Islam KTP ini adalah anugerah terbesar. Aja tak asing maka ada cule-cule. Untung kita Islam KTP. Coba deh bayangkan Ibu, Bapak Ibu. Sekiranya kita terlahir dari perut orang kafir. Kira-kira apa? Syukur ki Islam KTP. Jadi itu pernyataanmu berarti bapakmu, nenekmu, latok-latokmu, tanya latok-latokmu ya, latok-latokmu kafir itu. Kan begitu. Dan boleh jawab Pak. Jadi selama kau makada kelompokku bawa tonga, kelompokku bawa tamu surga, berarti mari nyambokmu. Ya, betul ya? Itu udah jawab. Jadi begitu Pak. Jadi jangan ada gerakan baru nafas salamana teriolota. Jadi otomatis nafas salah tuan, nafas salah ini. Nasabaya ya gagaya anu baru. Jadi begitu Pak ya. Jadi gampang aja menghadapi mereka itu. Kita melihat sejarah. Ya, jangan sampai. Contoh lagi begini. Wadiga kira-kira ero kepala desa ya, na percaya gubernur. Bu? Begitulah contohnya. Harusnya gubernur yang memecat kepala desa. Itu si kepala desa na percaya gubernur. Fana masalah mana tahu? Alena bawa nasi sementara, nah ini kelompok nariko diri sengidalelena, maka dia digagal. Padahal angka. Contoh ya, contoh yang paling sering kita lihat 5 kali sehari. Kelompok ini tidak mau berzikir setelah sholat. Begitu deh. Kurang lama masuk bayar matur medek, bahkan macai. Gitu tahu sikri, bid'ah dia ada lelenya. Ini cundek kila bele. Guru kok itu dalil berzikir setelah sholat itu Sahih Bukhari. Maka dah apa je Bukhari mi dipakai? Tapan apa kafir Imam Syafi'i? Ya Imam Syafi'i gurunya Imam Bukhari. Kita. Jadi logika berpikirnya selalu salah. Ya mas zikir pada nangge guru tak mas zikir setelah sholat itu Sahih Bukhari. Sahih. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rafas sauti bi zikri hina yasrifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berzikir setelah sholat fardu dengan suara keras seperti yang kita lakukan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ada dan dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang paling sering kita lihat. Dan lain-lain. Makanya kalau lebih bahas ya, si tahun lagi kayak nadena cukup waktu. Iya. Kita kembali. Jadi di dalam riwayat ini engkau tahu makutana kina bitta. Ini pertanyaan masalah dunia dan akhirat ya. Perlu kita ketahui Rasulullah itu diutus untuk menjawab, membimbing,
memberikan petunjuk masalah akhirat. Tolong digarisbawahi, masalah akhirat. Masalah dunia, Bapak Ibu, kita dibebaskan. Dengarkan, masalah dunia kita dibebaskan. Salah sih Pak, beda-beda. Salah sih, salah ada sih. Nah, sama masalah dunia, nah Pak bidai, tapi ileng, dongo. Masalah dunia, nabi bebas kaki nabi tak. Contoh, suruh Allah Ta'ala, ajarilah kami berkebun kurma yang baik. Agar nasa nabi tak, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih tahu masalah dunia kalian daripada saya. Apakah Rasulullah tidak tahu? Tahu. Cuma naleki kebebasan. Contoh Bu, naleki pilihan, tega tahoji, oto kijang keluaran 70 atau Fortuner. Ayo. Tentunya Fortuner, karena lebih canggih, lebih pokoknya begitulah masalah dunia. Itu sifat bida-bida wah bida mana. Akhirnya suatu kisah terjadi di Mekah. Ye Syekhna denelo pengajian pakai mic. Maka dia bid'ah. Jadi pajabane pakai mic. Tak kelingan Bu, tak kelingan. Mana kata dongok namaku. Akhirnya murid-muridnya sudah merapat. Masih kurang jelas. Latok-latok. Mak beda pengajian dia pakai mic. Pokoknya caranya kelingan. Tidak nih. Akhirnya ditagurlah sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ditegur. Bahasa nama pakai. Tak faham bahasa oge kadi. Ya Syekh, lima tuharrin mukabbir as-saut wa anta tastaqbil mukabbir as-surat. Tak paham? Magi nasa mufabidai muharamkan nih pembesar suara, sementara mufake pembesar gambar. Agar pembesar gambar kacamata. Ya ulama narekudi nak kacamata buta ada season ni tay. Maka dah agak bacana. Mamaku. Magi muharamkan mikir pembesar suara, sementara kamu pakai pembesar gambar, pakai kacamata. Itu kacamata bid'ah toh. Sama bid'ahnya ini. Buka juga, buka. Doh, pusat. Coba nih muka, apa nih nak kita. Pernah juga, ini kelompok ini. Dia kan pakai stasiun TV ya, pakai radio ya, live. Pokoknya semua yang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak dilakukan Rasulullah, bid'ah. Angkat batal form. Secara langsung Pak ya, secara langsung. Semua orang lihat. Ustaz, Anda katakan semua yang tidak ada di zaman Rasulullah, semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Pokoknya bid'ah. Apakah masalah dunia atau ini? Ustaz, Rasulullah tidak pernah berdakwah pakai televisi. Betul Pak? Akhirnya Pak serba salah. Nama tiga nggak secara langsung. Oh. Jadi tidak begitu ceritanya. Pada nangena baca Ustaz sih, baik Rosisa. Ketika bangkit dari ruku, Ustaz, agak baca nangis. Ustaz, agak baca nangis setelah bangkit dari ruku. Hamdan kasiran. Deru bidala deru.
Tapi macam sunnah. Jadi kisahnya ya kakak. Jadi masa panjang Nabi tak sahabat Mondrina tiba-tiba nak baca roh. Ya roh kakak roh. Dia nak kenapa guru ke dia ke pak guru ke Nabi tak roh kakak roh. Nak baca bami. Tiba-tiba baru kau sadar. Ya. Quran masa panjang Nabi tak tapi maka dia ni kalau nak baca roh doa roh. Hamdan kasiran mubarakan thayyiban. Saya ayat surah Allah Ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya ketika kamu baca itu malaikat berdatangan untuk mencatat itu, saking bagusnya itu kau baca. Tak bayangkan gitu. Dia nak kena bidah. Contoh lagi, Sayyidina Bilal ya, waktu na Isra Miraj Nabi tak nang kelinga sak dana sandalak nadi. Ya. Pas rewani Nabi tak oleh Imam Raja, natane Bilal. Aga situ na malakmu iku. Amalan andalanmu sehingga saya dengar suara sandalmu. Maka dia berkata Bilal, dia tu juga agak sedih. Cuma engkau sedih surah Allah Taala. Dia tak suruh kak, dia cuma iya tu mi. Saya selalu menjaga wudu dan setelah saya wudu, saya salat sunat 2 rakaat. Karena biasanya salat sunat wudu. Dia nak kena perintah Nabi tak, dia nak pegang Nabi tak, tapi mencari amalan yang bagus. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu bidah ya. Ya, okey. Jadi masalah dunia rumusannya Ibu lebih canggih, lebih baru, lebih bagus. Setuju Bu? Ya? Setuju ya? Ya. Masalah akhirat atau masalah agama lebih lama, lebih bagus. Jadi narekong ke amalan, tak sampai ero amalan atau riro tak tu yang betul-betul masih nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masalah lino lebih baru, lebih bagus. Bu, tega televisi pakai tabung atau flat? Ayo. Nah. Jadi begitu ya. Saya jelaskan tadi masalah bekam. Ibu-ibu, siapa yang sudah berbekam? Tidak ada. Enggak apa-apa. Karena ibu-ibu keluar sendiri kotoran darahnya tiap bulan. Setuju Bu? Aman. Jadi bapak-bapak yang perlu berbekam. Tapi kalau penyakit sudah kronis, tetap ibu-ibu dibekam. Tapi yang bekam adalah perempuan juga. Jangan dibekam oleh lain jenis ya, Bu ya. Kecuali mahram tak, anatta, anoreta, ya, surat tak ya. Inilah dalil, Bapak, siapa yang suka pakai cincin emas? Nah, saya perak saya pakai, sunnah. Emas bagi laki-laki haram, haram dipakai dengan sutra. Jangan melawan Pak, jangan. Narekom ke cicing ulah wetak aja tak pakai, talengi bineta. Setuju Bu? Ya. Jadi kita pakai cukup perak ya, perak. Sunnah. Nabi tak macicing 1000 hari. Jadi Nabi tak di dalam riwayat itu macicing dengan pengikat perak, kemudian batunya aki Yaman. Ya, aki Yaman dengan batunya stempel. Ada itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Boleh kita pakai bacan, jamrut, aku boleh? Boleh. Kembali ke hukum. Hukum itu cuma 5. Ya, begitu. Jangan orang mau cuci bidah. Mana kata orang je. Pokoknya cara kata ya, Pak Guri ya berat macam. Bidah mana? Allah.
Utama tuh. Ada padi, ya, tata gua makan, ya. Itu jam bagus kah itu? Bagus saja ya? Oh, mati. Ya, ya, tuh memang. Ya. Jadi masalah dunia bebas. Silakan bikin pabrik padi kalau bisa. Sudah ada nggak ya? Ada mesin panen, sekali panen langsung keluar berasnya dengan karungnya. Enggak ada nggak? Enggak matu, pasti enggak matu. Silakan bikin. Kalau perlu ya, kalau perlu ada mesin panen langsung keluar nasi kuning. Enggak apa-apa. Ya. Itu orang kafir, Bapak Ibu. Nasakarang ya sange surga. Nasakarang ya sange kiamat. Tapi mebu film yang sudah ke sana. Contoh, mebu film orang yang hidup di masa akan datang. Akhirnya ditemukan ada foto tahun 1925 kalau nggak salah. Tiba-tiba engkau tahu terus sudah mah HP. Kok bisa? Kemudian ditemukan juga ketika Mike Tyson bertinju, engkau ke rumah kamera. Padahal waktu itu belum ada HP. NASA ini adalah manusia lintas waktu. Nah sekarang ya sangi waktu akhirat, tapi mebu film atau ada bukti tentang akhirat. Surga, Ibu. Utana ke jolo, Bu. Itu surga, kalau mau ke sesuatu, apakah kita panggil orang? Bu, panggil ke pembantu. Wahai Hadim, saya mau ayam bakar. Begitu kan, Bu? Apa pelek caranya? Cukup niat dalam hati. Yakin, Bu? Yakin ya? Jadi begitu surga, niat dalam hati, baik macam nak usah dimandi nasi peleko. Ke sih. Langsung kaki. Yakin ke, Bu? Teknologi sekarang sudah mendekati itu. Yeriolo tawe dengan kana bayangkai makada erobes simatu wedi lutu. Jadi rotor yolo apa? Masih zaman-zaman akhir batu dengan awal besi. De sisa nak kana bayangkai matu makada ye besi matu lutu. Ini kan kurang pesawat? Atau metogi apa pesawat? Ayo. Kema pesawat ki madari hebat na tahu ini. Nulle lutu. Subhanallah. Bu, jadi di surga kalau mau ki makan, ya, kalau mau ki makan itu cukup dengan niat. Sekarang kalau mau ki makan cukup dengan pencet sesuatu. Tak 15 menit kemudian datanglah nasi peleko. Betul, Bu? Tidak nih? Betul, Pak ya? Kira-kira 30 tahun kemudian apa yang terjadi? Bu, tulis prediksi 50 tahun kemudian Loki mandena supalako. Karena sekarang dari Loki mandena supalako 2023 sudah dari kemarin apa gitu, Boy? Langsung diantar pakai kurir. Coba kira-kira. Jadi min rasa nih, ya tahu nasakarya segi agama.
Karena masalah akhirat ini bisa dibuktikan dengan kecanggihan teknologi. Sekarang, Bu, tanyana sidik jari, mata makuti. Siapa yang pernah tidur di hotel bintang 5 di luar negeri? Itu kuncinya pakai sidik mata. Kita lihat di film, betul Pak? Jadi misalnya ini pintu, cara membukanya, iceleng bawah. Tak buka. Angkat oleng, loto muka ini celengi, tidak bisa terbuka. Di Saudi, tahun 2009 sudah pakai sistem sidik mata. Karena sidik jari banyak yang dipalsukan. Pak Guru ki, dari kalau ki palsukan sidik jari tak? Dia Pak Guru salah ki, deh, aja mata perhati. Itu dilap dengan lilin. Itu sidik jari langsung buyar, bisa lolos. Tapi kalau sidik mata, tak gosok di lilin mata tak. Canggihnya sekarang. Ini tahun 2023. 50 tahun kemudian bisa jadi nanti ada teknologi sama dengan surga. Bisa jadi. Setuju, Bu? Iya. Jadi nggak bisa kita ingkari yang namanya hari kiamat, surga, neraka, nggak bisa. Karena di dunia saja sudah bisa dibuktikan. Ya. Capun aja betul ya, Pak? Hah? Coba kan? Dia tadi? Jam berapa kita sholat isya? 6.15. Ya, berarti kamu apa 15 menit di. Ya. Napi muka dima. Ya. Napi muka dima. Jadi ini orang bertanya kepada Rasulullah tentang urusan dunia akhirat. Pertanyaan pertama, baru masuk tema. Ada beberapa poin. Pertanyaan pertama, wahai Rasulullah, saya ingin menjadi manusia paling pandai. Uhibbu an akuna a'lamun nas. Saya ingin menjadi manusia paling pandai. Ayo Pak, Bu, kira-kira ada jawaban Anda minta? Aguru kok? Asikula kok? Aceh kok kerja? Betul Pak? Saking hebatnya orang sekarang, saya heran ya. Kenapa orang sering pakai gelarnya orang? Ini saya masih bingung ini. Tiba-tiba LC. Gaji anggota ya makan apa anggota? Kita aja yang menyandang gelar LC itu biasa aja. Tapi malah dia nggak kemana-mana, tiba-tiba LC. Astagfirullah. Ini kan penipuan Pak. Itu gelar Pak, itu gelar. LC itu dari Mesir, Madinah, Irak, Timur Tengah ya. Yang dari India, Pakistan itu mulwi gelarnya, mulwi. Dipanggil Maulana. Jadi selain itu Pak, ini masalahnya ini, ya maaf ya, saya pernah penelitian di Pakistan ya, 6 bulan. Anak-anak pesantren makruh pulang-pulang LCMA. Astagfirullah. Saya bilang jangan deh, jangan, bukan gelarmu itu. Oleh Yaman misalnya, ya sampai saya ada yang benarkan berita ini. Oleh silaturahmi makruh pulang-pulang LCMA. Ini kan penipuan. Janganlah. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Ketika ditanya, "Lo kak macaji tahu paling pintar?" Macarade, agak kira-kira jawaban Nabi ta? Jawaban Nabi ta, "Ittaqillah takun a'lamun nas." Ternyata itu rahasianya.
Kalau kamu ingin menjadi manusia paling pintar, bertakwalah kepada Allah. Tahu kok kepengalah. Betul ini. Utanaiki Bapak Ibu. Itu yang korupsi, yang di penjara itu gelarnya apa, Bu? Mau tandre ke sekolahnya, Bu? Mau tandre? Oh, doktor, profesor nih. Tapi ternyata dia bodoh. Sebaliknya, ya guru-guru tariolo, matanda ke ditalna, Bu. Dia agak ditalna di sisa agak ditalna. Tapi Pak bisa ngenang, subhanallah. Kita nih. Saya waktu ujian masuk S2, ya saya di Makassar saja ya. Jadi S1 di Mesir ya. Jadi sekarang ini saya menulis. Saya pikir ngapain sih nambah-nambah titel, enggak usah lah. Jadi saya menulis, Bapak Ibu, saya melanjutkan tulisan kakek saya, Guru Tam Semangguang, sekretarisnya Guru Tasade, pendirinya Asade Sengkang. Jadi terjemahan akurannya, Mabasogi, saya sempurnakan 3 bahasa. Saya tambah bahasa Latinnya dengan Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, Hurani terjemah Barsanji ke dalam bahasa Bugis dan Indonesia. Silakan. Kalau yang ingin, silakan datang ke rumah. Di belakang Masjid Agung Panggejenek. Hurani terjemah. Jadi itu Mak Barsanji. Gimana, Bu? Bida? Sunnah. Itu tadi. Makanya melampil ada ya kena rekloi bahasi, ya. Mak Barsanji kita pakai. Ya, tiap malam, tiap ada acara ya, tiap malam Jumat. Boleh nanti sesekali saya dipanggil Barsanji, terjemah pakai bahasa Bugis dan Indonesia. Ya. Bukan promosi, cuma saya kasih tahu. Ya. Ya. Jadi nasa nabita narikologi maca rade itu ke pengalau Ta'ala. Kira-kira, maaf, orang yang memasang titel bukan titelnya, orang pintar? Orang bodoh. Tanya titelmu. Lagian, kalau kamu pasang titel LCMA, itu kan beban. Nah, contoh ya, utang gue anak. Artinya saya sayang sama Anda. Saya bilang, Dek, jangan pakai gelar itu, bukan gelarmu. Pakai gelarmu saja. Karena kenapa? Masyarakat kalau mendengar titel LCMA langsung membayangkan Ustaz Somad. Betul, Bu? Siapa yang kenal Ustaz Somad? Itu adik kelas saya 3 tahun. Percaya? Itu tidak percaya lagi. Ustaz Somad adik kelas saya 3 tahun dan saya jauh lebih tua dari dia. Cuma kelihatannya dia lebih tua dari saya. Ya, kalau mau lihati, ketik saja di YouTube Ustaz Somad dan Ustaz Fuad di Parepare. Saya ulang, ketik saja Ustaz Somad dan Ustaz Fuad di Parepare. Kita ingat dulu tahun 2018 datang Ustaz Somad di Parepare, ingat? Saya yang datangkan. Masih susah didatangkan dulu. Sekarang gampang. Lagi susah-susahnya saya datangkan. Silakan cek ya, Bu ya. Kita ketik di YouTube Ustaz Somad dan Ustaz Fuad di Parepare. Langsung muncul. Kalau ada yang mau nomor WA saya 082 3333 92971. Tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. 082 3333 92971. Tidak bisa diulang. 082 3333 92971.
tidak bisa diulang. Ada di YouTube, ya, ada di YouTube. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku tanya sih ya. Kayaknya pertanyaan ini sama dengan pertanyaan kita. Saya yakin, terutama ibu-ibu. Ube lagi bu, maku ke, ube lagi. Tenang. Kata tu pak ceramah. Nah pakai siri sih makun dari ibu-ibu. Ya dek, ube lagi. Ya, karena saya paling takut sama ibu-ibu. Nareko ibu-ibu ina macai, wah rontak di kampung. Dia lagi apa? Tapi kalau ibu-ibu kompak, apapun acara jadi. Kita coba nih. Maka deh, bapak-bapak tuh merah aja tuh. Maka deh ibu-ibu, ayo baca ini. Ayo dia dah jadi tuh. Jadi ibu ini luar biasa ya. Saking takutnya saya sama perempuan, ya. Pokoknya saya paling takut berhadapan dengan perempuan. Takut saya. Enggak mau saya bermasalah dengan perempuan. Ulah bira burane. Aki burane di maki si jago aga to. Tapi kalau ibu lo jaga, lo igasa. Wah. Nah leki kena mi ham. Apalagi jangan sampai ada KDRT Pak ya. Tolong Pak. Serius Kak, jangan sampai tagasa ke si beneta aja lalu. Jangan, setuju Bu? Narekoloki gasa beneta, angkelungunna tagasari atau telepai ingat. Oh ya. Aja lalu telepai 5 ya. Ingat telepai ya. Ya. Setuju Bu? Ya. Iya, jangan. Kasihan ya. Oleh karenanya, makanya istri saya perempuan. Nah, ya nasa bangkat itu maku ke. Ya, aja nih bahas tanda-tanda kiamat. Setuju? Nah, istri saya perempuan. Ya. Setuju Pak? Jadi kasihanilah istri. Jadikan ratu. Jangan istri dijadikan pembantu, jangan kasihan ya. Luar biasa pengorbanannya, mengurus anak, memasak, hamil, mengandung, kasihan. Sayangilah istri. Setuju Pak? Istri cuma satu aja ya. Ya, setuju. Pak. Satu di Tete Haji, satu di Samarinda, satu di Makassar ya. Satu di Jakarta ya. Satu aja. Pertanyaan kedua, saya menek 5 nih. Uhibbu an akuna agdan nas. Ini pertanyaan tak lada ya. Suruhna pangallah ta'ala melo ladeka macaji tau palisogi. Ya. Setuju Bu? Aki ya dia setuju. Oh, ya. Tapi nak jawab Nabi tak, nak jawab. Butannya ke Bu, ya lagi pilihan loki sogi atau cukup. Itulah jawaban Nabi tak. Ketika ia lapor burane maka dia melo ka palisogi, aga jawaban Nabi tak, maka dia Nabi tak jama Bu. Dangkaku tidak. Maka dia Nabi tak kun qana'a. Takun agdan nas. Terkuncinya Bu. Tolong. Narekologi sogi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi masalah lino cukup. Cukup. Masalah lino. Contoh ya, contoh. Alhamdulillah, syukurna ya, engkau motorku kasih. Apakah boleh kita niat punya mobil? Boleh sekali. Saya juga kaji nih. Saya sudah berapa tahun mengkaji kunci-kunci rezeki selain bekerja.
Saya sudah bahas sebagian di Masjid Agung. Bisa nanti kita bahas di sini. Saya itu ceramah tergantung permintaan. Karena ini pertama, ya saya yang tentukan dulu kan, pertama. Seterusnya nanti silakan ibu-ibu request, Ustadz, kami ingin temanya ini. Apalagi masalah rezeki, saya lagi mengkajinya sudah mungkin 5 tahun sudah. Jadi saya kumpulkan buku tentang bagaimana kunci-kunci rezeki selain bekerja. Kunci rezeki dengan amalan, dengan ibadah, dengan doa, dengan sholat. Nanti kita bahas. Jadi nasa nabita narekologi sogi cukup. Banyak bersyukur. Iya. Tapi kita target kaya, ya. Ingat Bu. Beda kaya bersyukur, beda kaya tidak bersyukur. Karena orang kaya tidak bersyukur, dia orang miskin. Tapi kalau orang bersyukur, meskipun miskin kelihatannya, dialah orang kaya. Itu kuncinya ya. Contoh, nareko melodwaki, bagusnya begini. Ya Allah, cukupkan rezeki saya, berkahi rezeki saya. Enggak usahlah kita berdoa, ya Allah, jadikan saya orang paling kaya di TT Haji. Enggak usah. Cukup saja bilang, cukupkan berkahi rezeki saya. Cukup paling bagus. Contoh, loki meli bere cukup. Loki meli motor cukup. Loki joka umrah cukup. Loki mendre haji cukup. Agak Loki mabangu bola cukup. Loki meli oto cukup. Bapak loi ni pakai dana ero? Tanya tuh ya. Lo si Mbak cukup. Jangan ya, cukup satu aja ya. Kesin tadi. Nada cukup. Ya. Bu ya. Jadi minta rezeki kepada Allah, ya Allah, cukupkan berkahi rezeki saya. Yang ketiga, yang terakhir, karena banyak poinnya ya, mungkin lebih 10. Karena waktu kita cukupkan 3 saja. Pertanyaan ketiga, sebelumnya saya ulang. Agak pertanyaan pertama, saya ingin menjadi manusia paling pandai, yaitu bertakwa kepada Allah. Tahu kok kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan kedua, saya ingin menjadi manusia paling kaya, agar nasabita merasa cukup. Yang ketiga, saya ingin menjadi manusia terbaik. Ya, agar kira-kira jawaban tadi manusia terbaik. Nah, ini juga penting ini Pak. Ero Bapak Ero makasih tuh. Makasih. Tuh makasih. Baik hebatnya ya sangat makasih di. Nah rampe-rampe di ceki materu tahu. Aga jawaban ada bita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat. Setuju Bu? Angka tu tahu? Awe, ma protes bawang. Dia nala sumba, tul ma protes bawang. Contoh ya, masalah masjid. Tanya toke, tanya ke. Jadi sebab bicara na ero ketua no. Ina sang ustad narekelo ya ciri elo na masyarakat, elo na jamaah. Dia jadi. Terus nasa, ero to ma protes, makencang suara na protes, to dia na sumbang. Sementara to masumbangi mama ko bagus. Contoh, di masjid kita ye, uce hijau. Na protes sih. Main asam uce hijau makasih narko cik putih, cik coklat ke.
Usulnya sih kasih. Putih. Nah protes sih. Wah, maja aja ke putih. Ketu warna kesing agak-agak coklat lah seperti ini tiang ini. Jadi maka dero aja. Lo ucek lo resi sakit asam. Mungkin ini warna kan? Mungkin ini warna hijau, mungkin ini warna putih, mungkin ini warna coklat. Tapi mamaku agak jangan itu masih warna lore. Kita nih. Jadi apa yang bisa kita sumbangkan itulah kita kasih. Kalau dia pelek tulis masuk mbak mako bani. Lo dah ni bawa. Pak masih satu tapi pak rumah protes ke. Pada mata jemaah ya. Karena manusia itu enggak ada yang sempurna ya. Tolonglah protes pak ceramah. Ya. Macam ceramah. Jadi enggak usah lah Bu ya. Ya, pasanan Nabita narek keloki macam itu madeceng. Cukup bermanfaat saja. Apapun kelebihan kita itu kita sumbangkan. Contoh, bangun masjid ki, engka renovasi. Oke, caranya ya Ustaz saya kasih digago di wasumbangan, nama sisa wasumbangan tenaga aku. Cukup tenaga, Pak. Atau enggak ada yang bisa, diam saja. Banyak doa saja. Ya Allah, semoga kasih masjid kita cenampak selesai pembangunannya. Semoga makmur, ya semoga banyak berkahnya, ya. Begitu ya? Ya, saya kira demikian. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta izin selaku pendatang baru di Pangkajene. Kami mohon doa semoga selama kami tinggal di sini berkah, ya. Saya sampaikan ke teman-teman itu, para dai misalnya, saya siap difungsikan ilmu saya, meskipun gratis, terus terang. Iya, meskipun gratis. Jadi pernah itu di Parepare, saya hilangkan bagi masyarakat yang enggak punya uang mendatangkan penceramah, silahkan undang saya, gratis. Cuma satu syaratnya, jemput kak kesi nasabah dega kendaraku. Saki kasih asikku, dia kendaraku lah tuh aku. Semua kendaraan orang saya pakai. Iya. Tapi semua merek kendaraan, pura mana bola, pura jemput Alphard, pura mana. Tapi dega aku tuku, dega aku motorku. Bahkan sepeda aku digagal, ini selalu tuh lainnya. Ya silakan undang kami, karena sebenarnya saya tidak terima amplop isinya ji. Isinya juga tidak, tidak, isinya tidak. Saya tidak terima amplop, isinya juga tidak, cuma transferannya. Saya kira demikian ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.